Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini, sahabat ya mas semua, kita kembali bertemu dalam kajian secara dalam. Kajian kita sangat mendalam tentang jiwa, ya, karena ini sangat penting bagi kita semua, karena ia akan bercerita tentang bagaimana perjalanan jiwa tersebut, ya, dalam mengarungi kehidupan di alam dunia ini. Pada malam hari ini, kita masuk kepada bagian yang ketiga tentang ilusi spiritualitas dan kekuatan diri, ya. Malam ini tajuknya adalah jiwa yang mulai mencari jalan lain. Bagaimana kebanyakan manusia sekarang, tak terkecuali umat Islam, mulai mencari jalan di luar jalan-jalan yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, sebelum sampai ke sana, kita kembali kepada anasir diri manusia secara sangat sederhana, bahwa ini adalah manusia, ya, seorang laki-laki sedang tertidur. Nah, apa yang ada di dalam diri dia ini? Diri manusia ini terdiri dari apa? Yang pertama adalah raga dan jiwa. Ya, jadi diri manusia ini terdiri dari raga dan jiwa, ya, jiwa dan raga. Raga ini terdiri dari apa? Jiwa ini terdiri dari apa? Kita lihat. Raga itu terdiri dari jasad dan nyawa, ya, jasad dan nyawa. Sedangkan jiwa itu terdiri dari apa? Terdiri dari hati dan roh, ya. Hati dan roh itulah yang disebut dengan jiwa. Jasad dan nyawa itulah yang disebut dengan raga, ya. Ya, jangan ragu-ragu lagi. Ya, seperti ini bentuknya, ya. Roh dan roh hati rohani ini kalau dia bersatu itulah yang disebut dengan jiwa. Kalau dia terpisah dia disebut roh saja atau hati rohani saja. Nah, hati rohani itu terdiri dari apa? Hati rohani itu terdiri dari 3 serangkai yang tidak pernah terpisah. Yaitu apa? Pikiran, dalam bahasa lainnya ada mind, ada fuad, ada minda, dan sebagainya, ya. Lalu ada mata hati atau penglihatan, dan pendengaran hati atau telinga hati atau pendengaran. Nah, inilah anasi diri manusia. Jangan ragu-ragu lagi tentang jiwa. Jiwa itu adalah satu kesatuan antara hati rohani dan roh, ya. Tapi dari apa roh itu terjadi? Yaitu rahasia Allah yang yang kita tidak tahu. Tetapi bersama roh itu ada tenaga dan ada rasa. Itu saja yang perlu kita ketahui, paling tidak untuk saat ini. Sedangkan hati rohani itu adalah yang memikirkan, yang mendengarkan, dan yang melihat. Nyawa atau jasad, selama ada nyawa di dalam maka dia akan hidup, ya. Nah, inilah yang selama ini dicari-cari orang. Kita tidak usah ragu-ragu lagi. Ini adalah ilmu yang diterangkan oleh Ustadz Husain kepada kita, ya. Jangan ragu-ragu lagi. Nah, tentang jiwa, itu roh dengan minda, ya, roh dengan pikiran tadi, ya. Ini dia, ada roh, bersama roh itu selalu ada rasa. Ini pasti ada rasa dengan roh itu. Nah, kalau hati rohani dengan roh bercantum, maka ini disebut dengan jiwa tadi. Ini dia. Rasa kalau dia bercantum atau bersatu dengan memori, itulah yang disebut dengan ego kita. Ego, ya. Ada jiwa, ada ego. Jadi ego itu adalah memori dan rasa yang menggelantung atau menggelendot, ya, apa istilahnya itu, ya, yang bertengger di roh itu sendiri, sehingga atau di jiwa, sehingga dia menguasai jiwa tersebut. Kalau memorinya ini bersih,
Ya, bersih itu apa? Holistik, seperti kembali yang kepunyaan bayi, maka egonya no ego. Itu saja sederhana, ya. Nah, kalau di dalam tubuh manusia kerasanya seperti ini. Ini dia rasanya. Ya, hubungan antara pikiran, memori dan rasa. Ini dia, ya. Apapun juga yang kita pikirkan, apakah kenikmatan dunia atau penderitaan, hanya dua itu saja itu, ya. Apa yang akan menyebabkan apa hasilnya apa? Maka ada rasanya di dalam dada kita. Nah, itu dia. Kenapa? Pusat roh itu ada di sini, ya, pusatnya. Tapi roh itu dia berkembang ke seluruh tubuh, ya. Maka disinilah ada rasa, ada senang, ada bangga, ada cemas. Di sini juga ada takut, semuanya ada di sini. Apa yang ada di dalam pikiran kita ini, maka rasanya ada di dalam dada. Itu saja, ya. Orang selama ini kelabakan, rasanya ada, tapi penyebabnya tidak tahu. Nah, kajian kita adalah melihat penyebabnya apa gitu. Ya, penyebabnya apa? Rasa-rasa yang ada di dalam dada ini penyebabnya itu bermacam-macam yang kita sudah uraikan selama ini, ya. Maka kalau kita lihat jiwa yang lupa kepada Allah adalah ketika jiwa atau ingatannya selalu kepada aulat atau amwal atau apalagi lah, pokoknya semua permasalahan lalu ada rasanya. Ya, ini penyebabnya itu. Ingat kepada yang bukan Allah, lupa kepada Allah. Maka kita akan berjalan dengan perbuatan dan perasaan yang lupa kepada Allah. Nah, itu dia penyebabnya. Kalau kita lupa kepada Allah, maka kita akan menjadi karakter orang-orang yang lupa kepada Allah seperti yang diterangkan oleh Al-Quran. Nah, kalau lupa kepada Allah, Allah mengirimkan wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Dikirim korin sebagai apa? Setan sebagai sahabat karib kita, korin. Kalau sudah menjadi setan yang sebagai sahabat karib kita, maka dia menjadi si pembisik kita tentang kefujuran. Kita mau melupakan kita kepada Allah, menguatkan lamunan kita, memikirkan dan menetapkan apa saja yang tidak perlu kita pikirkan kan kita tetapkan, mempertanyakan kebijakan Allah dan adanya muncul suatu keinginan kita untuk memunculkan ego kita. Setan cuma bertanya, kamu kan lebih baik dari dia. Nah, maka kita akan keluar dengan berbagai permasalahan kehidupan. Disinilah perbuatan dan perasaan kesetanan yang banyak yang ada di kita rasakan sekarang ini. Ya, nah ini yang kita telah terangkan kemarin ya. Bagaimana pengotoran jiwa, bagaimana ilham bekerja, bagaimana ilham kalau tentang kelapangan penderitaan, dan kita sangat dalam tentang pengakuan dan pemilikan. Nanti akan lebih dalam lagi tentang dosa dan maksiat. Ini tidak kalah beratnya. Kita selesaikan dulu pengakuan dan kepemilikan ini apa? Nah ini dia, kita sudah selesai apa? Sebentar. Nah, kita sudah selesai menerangkan aku bisa, aku punya, aku lebih atau aku kurang, yang semuanya itu menimbulkan ego duniawi. Ego duniawi itu apa? Sederhana saja, ya. Ego duniawi itu munculnya, aku sukses, aku berkuasa, aku terkenal, aku tampan, aku cantik. Nah, itu yang positif. Atau aku kaya. Yang berikutnya, aku miskin, itu juga ego. Aku gagal juga ego. Aku sakit juga ego. Aku tidak menarik, tidak aku bermasalah. Ini juga ego juga. Tapi yang negatif, itulah yang membungkus jiwa kita. Ya, lalu ego spiritual apa? Ini juga ada, nggak mudah sekali menemukannya. Aku adalah alim, aku adalah ahli ini, ahli ibadah, ahli zikir dan sebagainya. Aku guru yang harus dihormati dan sebagainya. Ini adalah ego-ego spiritualitas. Nah, ini sudah kita terangkan. Nah, kita masuk kepada ego yang lebih halus lagi, ilusi. Ya, ini ilusi spiritualitas dan kekuatan diri. Ini yang banyak dialami oleh umat Islam sekarang, atau bukan hanya umat Islam saja, juga umat-umat dalam agama lain. Nah, ini sudah kita terangkan dengan dalam berbagai syarahan, ya. Nah, ini jiwa yang menderita kita sudah
teliti ya, menderita karena finansial, kesehatan, masalah keluarga, pekerjaan, kehilangan dan sebagainya yang menimbulkan berbagai perasaan cemas, ya, rasa stres, sedih. Nah, ini dia permasalahan kita. Ini sudah kita bahas. Lalu apa? Kita jiwa yang mencari bukti. Nah, kita sudah merasa, kita sudah beribadah, kita sudah berdoa, kita sudah berikhtiar nih, berusaha ya. Keuangan tetap sulit, masalah tetap ada, kesehatan tidak membaik, jalan terasa buntu. Nah, kita mulai bertanya di situ ya. Kenapa belum berubah? Apa yang kurang dari saya? Nah, ini sudah kita bahas kemarin. Nah, malam ini kita bahas tentang bagaimana jiwa mulai mencari jalan lain. Nggak cukup lagi ya amalan kita, ibadah kita merasa tidak cukup lagi. Kita mulai mencari jalan lain. Nah, ini kita perdalam pada malam hari ini ya. Kenapa umat mencari ya eh, jalan lain itu ya? Kita sudah tahu bahwa perjalanan seorang individu itu apakah dia penderitaan, maka dia mencari, mempunyai harapan, ingin membuktikan apa yang telah dia lakukan itu bisa merubah dan pengalamannya. Nah, ini apa namanya kita sudah lihat ya. Lalu ada sesuatu yang eh, lebih besar yang bisa kita lihat. Ini bukan terjadi pada satu orang saja, bukan tentang pengalaman seorang saja, tapi sebuah fenomena yang kalau kita katakan yang menjadi umum, yang sangat banyak terjadi, yang terjadi di banyak tempat dan terjadi pada banyak orang, dan orang itu umat Islam pula. Kenapa ini? Ada apa? Apakah tidak cukup Islam? Kan gitu, ya. Nah, dia ini terus berulang, ini sesuatu, bukan sesuatu yang baru, sudah lama terjadi, terus berulang, terus muncul, walau dengan bentuk yang berbeda-beda, ya. Istilahnya bisa berbeda, tapi polanya sama. Nanti kita lihat polanya apa, ya. Nanti kita lihat. Mengapa banyak orang tertarik? Ya, itu bukan satu orang, bukan dua orang, tapi satu daerah bisa terpengaruh. Ya, kenapa? Kenapa ini banyak yang terpengaruh? Apa yang terjadi? Dan ini karena apa namanya ada yang tidak terlihat oleh kita. Kenapanya ini yang kita bahas, ya. Nah, mereka itu siapa? Mereka bukan orang jahat. Kita ingin memahami sebuah fenomena, kita harus jujur. Sebagian besar dari mereka bukan orang jahat. Mereka bukan orang yang sengaja ingin menyimpang. Tidak. Ya, mereka itu sedang mencari. Mereka sedang berharap. Mereka sedang berusaha mencari solusi atau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada pada mereka. Ya, maka apakah mereka kurang beragama? Tidak, ya, tidak sesederhana itu. Banyak di antara mereka masih berdoa, masih beribadah, masih mencintai agama, masih ingin dekat dengan Allah. Ya, nah ini kenapa ya hal ini muncul? Ya, apakah Islam tidak cukup? Bukan begitu juga. Ya, Islam adalah sesuatu yang telah datang dengan petunjuk yang sempurna. Ini terbukti sudah melahirkan generasi terbaik, merubah orang-orang jahiliyah di zaman Rasulullah menjadi umat terbaik pada zamannya. Ya, mengapa para sahabat begitu luar biasa? Sederhana jawabannya, karena Rasulullah pertama kali membangun pondasi dari keimanan terlebih dahulu. Selama 13 tahun di Mekah, yang dibangun adalah bagaimana sahabat mengenal Allah, bagaimana keimanan, bagaimana ihsan, bagaimana zikrullah. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Barulah setelah itu Rasulullah mengajarkan di Madinah selama 10 tahun, yaitu ibadah-ibadah, ya. Nah, kalau kita lihat, Islam itu tidak diawali dengan membangun banyaknya amal. Islam lebih dahulu membangun manusia mengenal Allah. Apa dia? Ya, mari kita lihat. Ini, ya, dengan adanya dibangun dulu ihsan, ya, ma'rifatullah. Inilah yang menjadi dasar bagi didirikannya ibadah, sholat, ya, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji, dan dibangunlah dindingnya berupa apa? Berupa amalan-amalan sunnah,
hubungan muamalah sesama umat itu ya. Di situ dia. Nah, sekarang kita lebih banyak membangun dinding dan hiasan ini, dan sholatnya pun dan yang lain-lainnya walaupun sudah dilakukan karena dasarnya tidak ada, fondasinya tidak kuat, maka dia goyah. Ya, seperti sebuah bangunan, kalau pondasi ini ada pondasi ya, tidak kuat, roboh rumah ini dengan cepat ini ya. Apa sholat kita, zikir kita, semuanya ini akan mudah teroboh dan tidak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Begitu juga usaha-usaha kita ya. Bagaimana kita mencari rezeki, kesembuhan, hajat, keberhasilan. Pondasinya ini belum kokoh pada umat Islam, baik secara spiritual maupun secara keduniaan. Ilmu-ilmunya tidak cukup sekarang. Ya, dulu pernah ilmu-ilmu tentang keduniaan ini sangat berkembang pesat saat di zaman tiga abad setelah kewafatan Rasulullah ya, pada zaman abad pertengahan. Nah, itu dia. Nah, inilah yang perlu dibangun ya di sebenarnya. Nah, ini salah satu, baru satu yang perlu kita pelajari. Ada yang lain ya. Nah, fondasinya hilang, ini yang harus kita benarin ya. Nah, itu ya. Lalu apa? Kalau begitu, zaman sekarang ini di mana letak persoalannya? Kenapa umat Islam mulai mencari jalan lain? Ya, jawabannya tidak sederhana. Di samping umat Islam harus kembali menyegarkan dakwah Islam untuk kembali masuk ke akar tadi, mulai dari dasarnya, juga umat Islam harus mulai memahami sesuatu yang selama ini luput dari perhatian pelaku dakwah. Ya, apa itu? Ya, ini dia. Banyak orang hanya melihat gejala tetapi belum melihat akar persoalannya. Melihat pilihan yang diambil tetapi belum melihat perjalanan yang mengantarkan semua. Melihat hasil akhirnya tapi belum melihat luka yang mendahuluinya. Nah, itu dia. Ya, karena setiap pilihan mempunyai cerita. Ya, ceritanya seperti apa? Di balik setiap pilihan ada sebuah perjalanan jiwa di situ. Tidak ada manusia yang bangun pagi tiba-tiba berubah. Nggak ada. Biasanya ada proses, ada pencarian, ada pergulatan, ada harapan, ada kekecewaan, ada kebutuhan yang belum terjawab. Lalu disinilah mulai kita melihat sesuatu. Apa? Yang belum kita pahami. Tentang apa? Kita sudah belajar tentang agama. Ya, tapi bukan itu. Ya, bukan tentang niat manusia, bukan apa? Tentang niat manusia itu seperti apa, bukan. Tetapi kita belum terlalu memahami tentang perjalanan jiwa manusia. Nah, ini tentang apa yang sedang mereka rasakan, apa yang sedang mereka cari, apa yang sedang mereka harapkan. Ya, karena manusia sekarang tidak bergerak dengan teori. Ya, mereka sering bergerak karena kebutuhan. Itu dia. Ya, kebutuhan. Ketika lapar, mereka mencari makanan. Ketika haus, mereka mencari minum. Ketika jiwa terluka, maka ia mencari sesuatu. Untuk apa? Agar persoalannya bukan pada agama saja, kurang agama, bukan. Ya, bagaimana jiwa itu sendiri perlu dipahami. Ini dia yang belum banyak dipelajari oleh umat Islam dalam berdakwah. Ya, kita tidak cukup hanya melihat apa yang dilakukan manusia. Kita harus memahami apa yang sedang mereka rasakan. Itu dia, ya. Karena seringkali perjalanan seseorang dimulai bukan dari keyakinan, tetapi dari kebutuhan jiwa. Ya, perhatikan baik-baik di sini. Bagaimana memahami jiwa ini? Ya, apa yang akan kita bahas bukan kekurangan agama dan bukan pula kesalahan umat, tetapi ada sesuatu yang terlewatkan terlalu sering. Ya, banyak umat memahami agama, tetapi mereka belum memahami keadaan jiwanya sendiri. Nah, tadi yang kita gambarkan itu, jiwa itu adalah tentang roh dan pikiran, ya, roh dan hati rohani. Nah, ini yang tidak banyak dipelajari orang.
Karena orang sibuk membersihkan hati, kita lihat nanti apa yang ada disediakan oleh tradisional pelajaran-pelajaran tradisional Islam, nanti kita lihat ya. Padahal ini berbeda nih ya antara agama dengan kebutuhan jiwa, keadaan jiwa. Ya, memahami agama tidak selalu sama dengan memahami jiwa. Seseorang bisa mengetahui banyak hal tentang agama, tetapi mereka tetap bingung terhadap dirinya sendiri. Ia tetap kesulitan memahami rasa takutnya, kesedihannya, kecemasannya, kecewaannya dan sebagainya. Ya, karena itulah hukum dan memahami hukum dan memahami jiwa adalah dua hal atau pembahasan yang berbeda. Nah, di sini muncul persoalan. Nah, aku tahu, tetapi kenapa aku gelisah? Ini yang perlu dijawab, ya. Pernahkah kita melihat keadaan seperti ini? Orang tahu, siapapun tahu bahwa Allah adalah Maha Penolong. Tetapi kita kenapa tetap cemas? Walau setelah sholat sekalipun, setelah berdoa sekalipun. Kita tahu bahwa sabar itu penting, tapi kenapa kita tetap gelisah? Ya, kita tahu bahwa tawakal itu indah. Orang yang takwa akan dicarikan oleh Allah jalan-jalan keluar yang tidak diduga. Tapi hati tetap tidak tenang. Kenapa? Itu bukan karena ilmunya yang salah, tapi karena ada sesuatu yang belum kita pahami. Sesuatu itu adalah jiwa yang telah kita bahas tadi. Nah, jiwa mempunyai bahasanya sendiri. Ketika tubuh sakit, kita mempelajari tubuh. Ketika jiwa terluka, kita juga perlu memahami jiwa. Bagaimana jiwa, ya, bagaimana memori bekerja. Ini yang dipelajari oleh orang-orang di neuroscience dan juga di hipnosa, ya, hipnotis, ya. Bagaimana memori bekerja, tapi tidak sempurna. Nah, bagaimana rasa bekerja, bagaimana ketakutan bekerja, bagaimana harapan bekerja. Karena tanpa memahami ini, maka itu akan menimbulkan permasalahan yang sangat kompleks bagi kita. Ya, nah ini yang tadi kita sebutkan. Orang sibuk mengolah rasa di sini, maka ditenangkan rasanya dengan berbagai cara. Ya, tapi ininya tidak diobati dulu. Ini tidak diobati dulu. Apa yang ada di dalam pikiran itu tidak diobati dulu. Ya, nah bagaimana mengobatinya? Inilah ladang yang sedang dibahas oleh teologi sofistik yang masih Indonesia atas berdasarkan pengalaman-pengalaman atau pengajaran yang diajarkan oleh Ustadz Hussein bin Abdul Latif kepada kita. Ya, nah lalu kita lihat, aku hanya melihat gejala, ya, tapi aku belum memahami sumbernya. Aku melihat marah, tetapi tidak memahami lukanya kenapa. Aku melihat takut, tapi tidak memahami memorinya seperti apa. Maka persoalan sering terlihat lebih sederhana dari kenyataannya, terlalu sederhana, dan disinilah muncul sebuah celah. Kita terlalu menyederhanakan, padahal itu yang paling penting dan belum kita bahas. Kita abaikan. Ya, nah sebuah ruang yang belum terisi inilah nanti akan diisi oleh materi-materi bagi orang yang sedang mencari jalan-jalan lain. Nah, kenapa dia? Di satu sisi umat Islam mempunyai ilmu agama, di sisi lain mereka membawa luka, membawa ketakutan, membawa kecewaan, membawa kebingungan. Pertanyaannya, siapa yang akan membantu mereka memahami semua itu? Ya, siapa yang akan membantu mereka? Apakah ulama sekarang? Jauh rasanya. Ya, ulama sibuk dengan sering pertengkaran, ya, sering perbahasan yang tidak kunjung selesai. Ya, tidak membahas mulai dari dasarnya apa. Nah, ketika ruangan ini kosong, maka manusia akan mencari jawaban. Tahu kita sekarang penyebabnya? Karena tidak ada, belum banyak yang membahasnya. Ya, sifat ini, ya, ini sifat manusia. Manusia yang mencari jawaban. Kalau ada pertanyaan, ia mencari jawaban. Kalau ia ada luka, ia mencari penyembuhan. Kalau ada kebingungan, mereka mencari penjelasan, termasuk kebingungan tentang jiwanya sendiri. Ya, dan pencarian ini sangat manusiawi. Ya, manusiawi saja. Ya, wajar-wajar saja.
Nah, yang dicari bukan selalu agama yang baru, bukan. Mereka bukan mencari agama baru, enggak. Ini penting dipahami. Kebanyakan orang tidak sedang mencari agama baru, tidak mencari Tuhan baru, tidak mencari kitab baru. Yang sedang mereka cari sebenarnya adalah ketenangan, kejelasan, harapan. Ya, terhadap apa? Terhadap pergulatan batin manusia sendiri. Dan kebutuhan itu sangat kuat sekali, ya. Tidak mudah goyah kekuatan itu, ya. Lalu kebutuhan jiwa belum terjawab, maka manusia mulai melirik ke berbagai arah. Bukan karena membenci agamanya, bukan, tetapi karena mereka sedang mencari sesuatu yang dirasakan belum ia temukan. Wajar saja. Dan di sini kita mulai melihat akar persoalannya. Missing link dakwah. Ya, ini dia. Ya, ini telah kita sebutkan tadi, missing link dakwah yang pertama. Di samping dakwah belum menyentuh bagaimana membangun akar yang kuat, ma'rifatullah, iman, ihsan, zikrullah, ya, memahami bagaimana takdir bekerja. Ini paling dasar sebenarnya. Ya, kalau tidak paham tentang takdir, maka di situ orang bertengkar tentang takdir, ya, mengatakan ini apa takdir itu begini, 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 ya. Maka muncullah berbagai pahaman. Ada apa Murji'ah, ada Mu'tazilah, ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada macam-macam di situ, ya. Padahal kalau paham dengan takdir, ya, kita bisa memahami membaca hikmah dari setiap perbedaan itu, ya. Nah, karena di atas semua inilah ma'rifatullah, iman, ihsan, zikrullah, di atas semuanya itulah semua aktivitas kerohanian dan keduniaan kita jalankan. Ini yang mendasari kita tadi, ya. Nah, sementara pasar tradisional Islam bagaimana yang ditawarkan, ya? Masih berbicara tentang syarat rukun, banyak kebutuhan dan ketekunan, tasawuf tazkiyatun nafs yang panjang dan berliku jalannya, ada ma'rifat, muraqabah, muamalah, muhasabah dan sebagainya, zikir dan macam-macam, ya. Banyak tahap dan halangan yang harus dilewati, ya. Ilmunya benar, tapi cara penyampaiannya terasa jauh dari kebutuhan jiwa yang sedang terluka, ya. Kenapa? Bahasanya berat, padahal manusia sedang terluka hatinya. Tidak menjawab luka yang sedang kurasakan. Lorongnya sempit, tidak menarik secara visual. Nah, ini pasar tradisional Islam yang ada sekarang. Ya, lalu apa? Missing link dakwah yang kedua. Bahwa dakwah belum menyentuh luka manusia, jiwa manusia. Ya, bagaimana jiwa itu bekerja, bagaimana memori, bagaimana rasa, bagaimana kelabakan, bagaimana pencariannya, dan bagaimana nanti akan keluar dari permasalahan itu. Ya, dan ketika mata rantai ini tidak ada, linknya terputus, ya, maka dakwah juga akan mau dipertanyakan orang, ya. Banyak informasi tapi sedikit transformasi yang diberikan, ya. Semuanya nasihat-nasihat, tetapi saya sedang terluka dan bingung, tetapi kenapa jawaban yang benar terasa jauh dari saya. Ini orang jiwa yang berkata begitu, ya. Inilah dakwah yang belum menyentuh luka manusia, ya. Lalu kebutuhan jiwa yang tidak pernah kosong tadi, ya, jiwa ia mencari, ya, mencari kebutuhan jiwa untuk membuat keterangan, membutuhkan harapan, membutuhkan jawaban tadi. Ya, terus mencari, kemudian maka disitulah mulai orang uh, bertanya, ya, apa pertanyaannya? Luka itu tetap ada, kebingungan itu tetap ada, dan manusia akan terus mencari sampai merasa menemukan jawabannya. Ya, lalu yang dicari ya kebutuhannya ada ketika dakwah dan kebutuhan jiwa tidak bertemu, tidak klop, maka ibaratnya seperti ini. Dua orang sedang berbicara, ya, kita lihat ada orang berbicara. Maka yang satu berbicara tentang kewajiban, yang satu sedang membawa luka.
nggak nyambung. Ya, lalu yang satu berbicara tentang hukum ini, hukum itu, hukum hakam, tetapi yang satu sedang membawa ketakutan. Bagaimana kita akan berbicara hukum kepada orang yang takutan di dalam hidupnya? Ya, yang satu berbicara tentang apa yang harus dilakukan, yang satu sedang bertanya, bagaimana cara saya bertahan hidup keluar dari permasalahan jiwa saya. Nggak nyambung dia. Ya, keduanya benar, tetapi belum tentu bertemu, tidak nyambung. Ya, nah kalau jiwa sedang membawa beban, ya, maka kita akan melihat memori, ada rasa, bagaimana kelabakan muncul dan pencariannya. Semua itu nyata, semua itu sedang dirasakan. Dan jiwa yang sedang membawa beban tersebut biasanya datang dengan kebutuhan tertentu. Ya ingin dimengerti. Saya begini, tolong dimengerti saya dong. Ya, maka disitulah apa namanya, manusia ingin dimengerti permasalahannya. Ya, maka sebelum ingin diajari, manusia sering ingin dimengerti. Sering sebelum diberi solusi, manusia ingin dipahami permasalahannya. Karena luka yang tidak dipahami sering terasa semakin berat. Ya, yang tidak dipahami perasaan itu terasa semakin berat. Dan disinilah kadang muncul jarak atau apa, tidak dipenuhi apa yang diingini. Ini pengalaman yang sering terjadi. Seseorang mendengar nasihat yang benar, tetapi hatinya bingung. Mendengar dalil yang benar, terasa gelisahnya belum berubah. Bukan karena dalilnya salah, tetapi karena perjalanan jiwanya belum disentuh. Dan ketika itu terjadi berulang-ulang, maka manusia akan mencari ke jalan yang lain. Nah, saya sering ditelepon, saya sering di WA. Saya punya masalah begini, Pak, tolong saya. Apa yang harus saya lakukan? Ya, sering saya di WA, di telepon atau di apa, dihubungi gitu ya. Dan bagaimana menghubungi itu? Itulah yang perlu dipahami sekarang ini. Ya, jadi kenapa manusia mencari di tempat lain? Karena mereka padahal mereka bukan membenci kebenaran. Islam benar, bukan dibenci, bukan menolak agama, bukan. Tetapi karena mereka masih mencari jawaban atas pergulatan batinnya. Karena kebutuhan itu tetap hidup, ya. Itu yang tetap hidup di dalam jiwanya tidak berubah. Kebutuhan jiwa tidak akan pernah hilang. Keinginan untuk tenang, keinginan untuk sembuh, keinginan untuk berubah, keinginan untuk menemukan harapan tetap akan hidup. Semuanya tetap ada dan manusia akan terus untuk mencarinya. Ya, dan ya, itu dia, ya. Nah, siapa yang menawarkan jawabannya? Siapa yang menawarkan? Ketika ada kebutuhan, maka akan selalu ada yang menawarkan jawaban. Ketika ada kegelisahan, akan selalu ada yang menawarkan ketenangan. Ketika ada kebingungan, akan selalu ada yang menawarkan kejelasan. Dan tawaran itu mulai menarik perhatian. Yang tadinya biasa-biasa saja, karena kita sedang butuh, ada yang menerangkan, maka itu mulai menarik kita. Ya, jadi bukan karena paling benar, tetapi karena terasa relevan dengan permasalahan kita. Ah, ini gue banget nih gitu ya. Ini poin yang sangat penting sebenarnya. Seringkali sesuatu menarik bukan karena sudah terbukti benar. Ya, belum terbukti juga kita tertarik. Kenapa? Karena terasa menjawab kebutuhan kita saat itu. Dia terasa dekat, seperti dia memahami kita, dia terasa relevan. Dan relevansi ini mempunyai daya tarik yang besar. Ya, ketika seseorang merasa dipahami, ya, maka ia mulai mendengar. Ketika ia merasa didengar, ia mulai terbuka. Ketika mereka merasa terhubung, ia mulai percaya. Dan disinilah pengaruh mulai bekerja. Nah, itu udah sederhana, ya, ya. Aku merasa ini masih Islam. Ini dia jebakannya.
Sebagian besar umat Islam tidak sedang mencari agama baru. Mereka tetap mencintai Allah, mereka tetap mencintai Rasulullah, tetap mencintai Al-Quran. Karena itu, ketika sebuah tawaran berbicara tentang ketenangan, tentang penyembuhan jiwa, tentang perubahan, lalu disertai ayat-ayat Al-Quran dan hadis, itu dia. Ya, maka banyak orang merasa, oh, ini masih bagian dari Islam ini. Dan perasaan aman ini membuat keterbukaan semakin besar. Dan disinilah sesuatu yang sangat halus mulai terjadi. Apa itu? Ya, ini ayatnya benar sudah Islami. Ya, banyak itu sekarang ayat-ayatnya Al-Quran semua, hadis semua. Tetapi paradigmanya belum tentu, cara berpikirnya belum tentu. Ya, kita perlu memahami ini. Yang menentukan bukan hanya ayat yang dikutip, tetapi juga cara, ya, apa, cara memahaminya. Misalnya ayat Al-Qur'annya ada jelas, hadisnya jelas, istilahnya jelas, ma'rifatnya jelas, istilah ihsan, semuanya tetap digunakan, tetapi seluruhnya dipahami melalui cara atau paradigma yang berbeda. Ini sekarang permasalahannya, ya. Akibatnya, umat Islam sudah melihat, akibatnya benar, umat Islam sudah melihat simbol-simbol Islami di dalamnya, tetapi banyak yang lupa. Apa? Mereka lupa paradigma apa yang berada di belakangnya. Terlihat nggak sekarang? Apa? Islam. Ini Islam. Ya, Islam pelangi. Istilah saya Islam pelangi. Apa itu Islam pelangi? Islam rasa Hindu. Ada nggak sekarang? Islam rasa Buddha. Ada nggak sekarang? Islam rasa NAM, New Age Movement. Ada nggak sekarang? Islam rasa ateis. Ada nggak sekarang? Itu ada sekarang. Orang Islam berbicara tentang reinkarnasi. Orang Islam berbicara tentang karma. Ya. Orang Islam berbicara tentang samsara. Nggak ada di dalam Islam yang kayak gitu. Ya. Nah, ini yang timbul sekarang. Tetapi hebatnya, mereka memakai istilah-istilah atau kutipan-kutipan ayat-ayat Al-Quran. Tetapi paradigmanya adalah paradigma Hindu. Kalau Hindu dan Buddha berbicara itu, nggak ada masalah sama sekali. Karena itulah kepercayaan mereka. Tetapi Islam berbicara itu tidak ada sebenarnya. Nah, itu dia. Ya, bahayanya di sini yang tidak dipahami oleh umat Islam yang sedang mencari ini. Ya, nah itu karena ketika seseorang merasa dipahami sekaligus merasa aman, masih Islami ini masalah saya, maka pengaruh akan bekerja jauh lebih kuat lagi. Ya, itu dia. Jadi jiwa mencari bukan hanya informasi, tapi jiwa mencari makna, mencari harapan, pengalaman, mencari perubahan. Karena itu, pencarian manusia tidak pernah hanya soal pengetahuan. Disinilah muncul apa namanya yang dicari itu apa? Yang dicari adalah ini. Jika kita ingin memahami sebuah pencarian, kita harus memahami apa yang sedang dicari itu. Karena manusia tidak bergerak tanpa alasan. Nggak ada tanpa alasan. Tidak mencari tanpa kebutuhan, tanpa keinginan. Lalu apa yang dicari? Ya, bukan agama baru, bukan. Ini penting untuk dipahami. Sebagian besar tidak sedang mencari agama baru, tidak mencari Tuhan baru, kitab baru. Mereka masih ingin dekat dengan Allah. Mereka masih ingin hidup lebih baik. Mereka ingin menemukan jalan yang benar. Ya. Nah, kalau begitu yang mereka cari apa? Ini ketenangan. Karena banyak orang yang lelah dengan ketakutan, lelah dengan kecemasan, lelah dengan tekanan hidup, lelah dengan pergulatan yang tak kunjung selesai. Ya, lalu jiwa yang lelah mencari ketenangan. Ya, tetapi bukan ketenangan saja. Ya, harapan untuk sembuh, harapan untuk bangkit, harapan untuk berubah, harapan untuk
untuk melihat masa depan yang lebih baik. Ya, karena tanpa harapan manusia sulit untuk bertahan. Dan satu lagi adalah mencari perubahan. Ya, perhatikan, sebagian besar manusia tidak ingin sekedar memahami. Mereka ingin berubah, mereka ingin hidupnya berbeda, mereka ingin keadaannya membaik, mereka ingin merasakan hasilnya. Ya, ini dia yang penyebabnya. Karena pengetahuan saja sering dianggap belum cukup. Ya, lalu, aku tidak hanya ingin tahu, aku ingin berubah. Ini kalimat yang sangat penting. Banyak orang yang tidak datang karena haus teori. Mereka datang karena ingin hidupnya berubah, karena itu pencarian mereka selalu berhubungan dengan transformasi. Ya, dan disinilah satu mulai menarik. Transformasi, ya. Transformasi mempunyai daya tarik yang besar. Ya, bayangkan ketika kita sedang terluka, lalu ada yang berkata, kamu bisa berubah ya dengan cepat. Kamu bisa bangkit dengan cepat. Kamu bisa menjadi lebih baik. Nah, ini adalah satu transformasi yang diinginkan. Ya, ini sangat menarik, apalagi jika ditambah-tambah dan didukung dengan cerita-cerita keberhasilan. Nah, ini dia. Ya, jadi ada harapan, ada yang menjanjikan transformasi ditambah dengan cerita-cerita, maka klop sudah ya, harapan bertemu dengan cerita. Ya, ketika harapan bertemu dengan testimoni ini, ada uang, cepat datang uang, segera datang uang, segera datang sisa sembuh, segera 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 segera, ada testimoni. Ya, testimoni ini sangat mempengaruhi orang. Ketika kebutuhan bertemu dengan pengalaman orang yang berhasil, maka ketika itu pengaruhnya sangat kuat sekali. Ketika pencarian bertemu dengan janji-janji perubahan, maka perhatian manusia akan meningkat dengan cepat ke sana. Ya, karena sekarang yang ditawarkan bukan sekadar hanya penjelasan, yang ditawarkan adalah masa depan. Itu yang menarik orang. Ya, perhatikan, banyak orang tidak membeli teori, tapi mereka membeli harapan. Teori-teori harapan dibeli di kemanapun juga. Ya, mereka membeli kemungkinan, mereka membeli gambaran tentang masa depan yang lebih baik. Mereka kejar kemanapun juga kalau ada yang menawarkan itu. Dan gambarnya itu sangat kuat. Ya, jadi jiwa yang terluka sangat peka terhadap harapan ini. Sangat peka dengan harapan ini. Lalu semakin besar lukanya, semakin besar kebutuhannya. Semakin besar kebutuhan, semakin besar daya tarik dan harapannya. Di situ permasalahannya. Inilah sebabnya mengapa janji-janji perubahan sering terdengar sangat menarik sekali. Dan itu yang ditawarkan, ya, yang menarik. Ya, Islam jarang menawarkan ini. Kalaupun ada yang menawarkannya, tidak bedanya dengan apa yang ditawarkan oleh orang-orang yang Islam pelangi tadi. Ya, tidak beda. Ya, inilah sebabnya mengapa janji perubahan sering terdengar sangat menarik. Ya, ketika janji sudah terdengar menarik, ya, maka kita lihat tadi ada penderitaan, ada pencarian, ada harapan, ada pengalaman, ada kebutuhan jiwa, ada keinginan untuk berubah. Maka sekaranglah saatnya jiwa mulai masuk kepada fase baru. Fase ketika janji-janji perubahan mulai terdengar menarik, dan itulah pintu masuk yang berikutnya untuk saran kita. Ya, saran keempat nanti, jiwa yang terpesona dengan janji-janji. Kita lihat janji-janjinya seperti apa. Janji-janjinya kita lihat nanti di supermarket spiritual. Ya, si spiritual itu banyak supermarketnya sekarang dengan janji bermacam-macam. Ya, lalu kita lihat nanti ya, ini adalah next time kita pelajari. Ya, ini dia jiwa yang terpesona dengan janji-janji. Ada janji-janji nanti kita lihat. Lalu bagaimana
setelah melakukan itu ada pengalaman ya, pengalaman-pengalaman di situ. Lalu pengalaman itu kita anggap kebenaran. Ya, pengalamannya berdasarkan pengalaman. Di situ permasalahannya nanti. Sehingga saya contohkan ya, dikatakan kita bisa menarik uang dalam waktu dekat, dalam waktu yang sangat cepat, ya kan? Tiba-tiba kita berdoa ya, atau kita melakukan aktivitas seperti yang mereka lakukan itu, dan benar uangnya datang. Lalu itu menjadi kebenaran. Apa yang saya lakukan itu adalah kebenaran. Maka disitulah nanti jiwa akan merasa istimewa. Kita sampai ke sana nanti. Padahal kalau kita paham tentang takdir, maka kalau Allah sudah menakdirkan itu berubah, pasti berubah. Pasti berubah. Nah, itu nanti kita akan jelaskan secara detail nanti di dalam teologi sufistik Yamas Indonesia tentang takdir. Jadi itu yang apa kita kupas ya. Jadi sekarang yang kita kupas adalah bagaimana jiwa manusia ini meronta ya, meronta ingin menyelesaikan permasalahannya. Tetapi ya, kajian yang di dalam Islam selama ini tidak relevan atau tidak relevan dengan permasalahan manusia ini. Banyak yang merasakan begitu. Tidak ada ketenangan, susah tenangnya. Ya, susah. Ya, ini yang menjadi penyebabnya apa? Nah, kita lihat tadi, ya. Nah, ini. Disinilah puncak permasalahannya sebenarnya. Ya, manusia di sini melupakan Allah. Nanti kita lihat nanti penyebabnya itu. Ya, kalau ini lupa dengan Allah, maka setan akan memberikan berbagai motivasi di sini sehingga perasaannya ini menjadi berkecamuk terus, tidak pernah berhenti. Ya, nah ini yang menjadi persoalan kita tanpa kita sadari. Ya, kalau ingat terus kepada aulad, amwal, harta, anak, istri, suami, pekerjaan, ya, dengan berbagai rasanya, kita bingung, ya, kebingungan kita itu dimanfaatkan oleh si raja ini, ya, raja yang apa, raja cokok apa istilahnya ini, ada setan-setan ini ya, sahabat karib bagi orang yang melupakan Allah. Maka ini yang membuat manusia apa kelapakan itu, dibisikkan terus was-was, ya tambah lupa kepada Allah, menghayal, khayalannya banyak kalau sudah kayak gitu, ya kita lihat di YouTube banyak khayalannya, ya tentang spiritualitas larinya kepada khayalan, ya. Nah itu yang perlu kita pahami pada sarahan sekarang, yaitu bagaimana manusia uh, apa mulai mencari jalan lain. Kenapa? Jalan yang ditawarkan oleh dakwah Islam tidak menyentuh kebutuhan manusia itu. Ya, masih berdakwah seperti dakwah uh, mengajarkan yang teori-teori dan istilah-istilah saja. Ya, tidak menyentuh kebutuhan orang-orang yang bermasalah. Ada yang nangis ke saya, ngirim rekamannya. Ya, saya begini Bapak, gini. Ya, saya hanya mengatakan Allah itu dekat, minta ke dia. Ya, bukan mau tidur harus begini, harus nafas, enggak. Ya, itu metode-metode yang sama dengan metode yang diajarkan di dalam meditasi Hindu, Buddha dan sebagainya. Bagi orang itu nggak ada masalah, biarkan saja mereka. Ya, tetapi kita membentengi umat Islam ini dengan apa? Dengan kajian yang apa namanya? Yang komprehensif ya, bagaimana penyebabnya. Nah, bagaimana nanti apa namanya? Perubahan-perubahan itu kita lakukan.
Nah, oke, sekarang kita bahas semua bagaimana penyebabnya itu secara detail. Mudah-mudahan apa yang saya terangkan tadi ada yang berkata, ya, itu yang saya alami. Ya, itu dulu yang saya alami. Itu kemarin yang saya alami. Mudah-mudahan ada yang begitu. Kalau itu betul, maka syarahan ini mengapa dikatakan berhasil untuk membawa manusia menjalani kembali perjalanan jiwanya, ya, sampai dia berada saat sekarang ini. Demikian sahabat semua, ya, tidak perlu diperpanjang lagi. Nanti 2 minggu lagi dari sekarang kita akan masuk kepada kajian berikutnya, yaitu eh, tadi sebentar. Nah ini, ya, kita 2 minggu 2 minggu dari sekarang, insya Allah jiwa yang terpesona dengan janji-janji. Ya, janji-janji ini kita lihat nanti seperti apa. Itu ada seperti di supermarket kita melihat, ya. Tadi kita melihat pasar tradisional yang diberikan oleh yang diajarkan di dalam dakwah Islam. Nanti kita lihat bagaimana supermarket spiritualitas ini yang apa namanya, yang eh, menggempur jiwa umat Islam sekarang ini. Demikian Bang Bayu dan sahabat semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam